Tampaknya China saat ini semakin terdesak setelah tetap bersikeras atas klaim sepihaknya dan tidak mau mengakui batas hukum laut maritim atau konvensi internasional yang telah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa di Laut Cina Selatan, yang semakin meresahkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara saat ini. Apalagi baru-baru ini China telah melakukan aksi manuvernya di wilayah tersebut dengan menabrak dan menenggelamkan kapal-kapal nelayan Vietnam, serta mencuri kekayaan sumber daya alam laut maritim Indonesia pada bulan Juni ini. Namun yang membuat China saat ini semakin terdesak atas klaim sepihaknya di Laut Cina Selatan adalah bersatunya negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk menolak aksi provokatif dan klaim sepihak Tiongkok atas wilayah laut maritim negara kawasan ASEAN di Laut Cina Selatan. Selain itu, Amerika Serikat sebagai negara superpower yang menjadi bagian dari perdamaian antar negara di dunia juga telah membuat China semakin terdesak di kawasan Laut Indo-Pasifik. Sebab US Navy Amerika Serikat telah mengerahkan 3 unit kapal induk terbaiknya sekaligus ke Samudra Pasifik. Di tengah semakin memanasnya hubungan China dengan Amerika Serikat yang semakin memperkuat posisinya di Laut Cina Selatan saat ini, tidak menuntut kemungkinan akan terjadinya gesekan antar negara yang berujung dengan peperangan baru seperti halnya di kawasan Timur Tengah saat ini. Apalagi saat ini, negara-negara di kawasan Asia Tenggara lebih memilih beraliansi dengan Amerika Serikat ketimbang harus beraliansi dengan China yang suka asal main caplok-caplok wilayah teritorial laut maritim negara lain. Namun, menanggapi sikap negara-negara di kawasan ASEAN dan Amerika Serikat yang bersatu serta mengerahkan 3 unit kapal induknya ini, Beijing menyatakan tidak takut karena memiliki rudal balistik pembunuh kapal induk seperti rudal DF-21D dan rudal DF-26. Selain itu, siaran pers Angkatan Laut Amerika Serikat mengatakan jika kapal induk USS Ronald Reagan dan USS Theodore sedang melakukan operasi militer di wilayah Pasifik Barat, sedangkan kapal induk USS Nimitz berada di Pasifik Timur sebagai bentuk antisipasinya untuk mengamankan negara-negara di kawasan Asia Tenggara atas klaim sepihak China. Dari ketiga kapal induk US Navy Amerika Serikat ini, dikabarkan bahwa setiap kapal mampu mengangkut lebih dari 60 pesawat jet tempur di setiap wilayah tugasnya. Hal ini tentunya membuat PLA China semakin terdesak, sebab US Navy Amerika Serikat sangat jarang mengerahkan jumlah kapal induknya dalam skala besar seperti saat ini. Dan terakhir kali US Navy Amerika Serikat memobilisasi kapal-kapal induk ke perairan Indo-Pasifik pada level serupa yang hanya dilakukan pada tahun 2017 lalu, yaitu ketika ketegangan memanas antara Amerika Serikat dengan Korea Utara terkait program senjata nuklir Pyongyang Korea Utara. Manuver kapal-kapal perang raksasa Amerika Serikat di panggung dunia pertama kali dilaporkan pada hari Jumat, di mana USS Theodore kembali melakukan operasi di Laut Cina Selatan sekitar 4 Juni atau 10 minggu setelah tidak beroperasi karena adanya wabah virus corona atau COVID-19 yang menginfeksi beberapa anggota militernya. Selain itu, USS Ronald Reagan sendiri baru-baru ini telah membatasi pergerakannya karena pandemi COVID-19, tetapi kembali melaut pada akhir Mei dari pelabuhannya di Jepang untuk terus meningkatkan keamanan di Laut Cina Selatan atas pergerakan Cina yang semakin meluas. Memang tidak bisa dipungkiri jika Pentagon saat ini telah bergerak agresif untuk memperkuat kekuatan militer US Navy Amerika Serikat di kawasan Asia, yang dianggap lebih mendesak setelah Amerika Serikat pada tahun lalu menarik diri dari perjanjian kontrol senjata yang melarang pengerahan rudal jarak menengah Amerika Serikat di Asia. Sementara itu, setelah Amerika Serikat mengerahkan 3 kapal induknya di wilayah persengketaan antara China dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara,
Beijing menganggap sebagai provokasi yang meresahkan Cina atas klaim sepihaknya di Laut Cina Selatan. Namun, media yang disponsori negaranya telah menerbitkan laporan bahwa Beijing tidak akan mundur untuk membela kepentingannya di wilayah Laut Cina Selatan dan siap berperang melawan siapapun untuk mempertahankan aksi klaim sepihaknya yang telah mencaplok beberapa pulau Filipina dan Vietnam, yang telah dibangun sebuah pangkalan militer di kawasan tersebut. Jika kita melihat atas pernyataan Cina di wilayah Laut Cina Selatan, tampaknya memang bisa saja menimbulkan aksi peperangan baru antara Amerika Serikat dan Cina. Sebab kedua negara ini semakin memperkuat posisi dan pengaruhnya di Laut Cina Selatan. Apalagi kedua negara superpower ini sama-sama ngotot atas wilayah persengketaan Laut Cina Selatan. Namun tidak menuntut kemungkinan negara-negara di kawasan Asia Tenggara juga akan ikut serta. Sebab saat ini Malaysia dan Filipina telah beraliansi kembali dengan Amerika Serikat demi keamanan negaranya dari aksi main caplok-caplokan Cina. Jika peperangan baru telah meletus di wilayah persengketaan Laut Cina Selatan saat ini, tentunya akan menimbulkan peperangan dalam skala besar, sebab dari ketiga kapal induk Amerika Serikat itu telah berada di bawah naungan negara NATO yang bisa saja mengeroyok Cina. Namun Cina yang merupakan salah satu negara militer superpower di dunia saat ini juga telah merespon dengan keras dengan situasi yang semakin memanas di Laut Cina Selatan saat ini. Cina mengatakan jika tidak pernah takut atas ancaman Amerika Serikat, sebab Cina memiliki senjata pembunuh kapal induk seperti rudal balistik anti kapal DF-21D dan DF-26. Pernyataan tersebut diungkapkan langsung oleh situs website resmi Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA Cina, yaitu pada 16 Juni 2020 kemarin. Atas pernyataan tersebut, jelas saja Cina akan meluncurkan rudal balistik andalannya itu untuk menandingi kekuatan militer dari ketiga kapal induk US Navy Amerika Serikat di kawasan Laut Cina Selatan. Walaupun demikian, Cina tetap saja merasa was-was saat ini, sebab menurut media informasi Partai Komunis Cina, Global Times, dalam laporan khususnya mengatakan jika kapal-kapal induk US Navy Amerika Serikat membuat Cina merasa terganggu untuk semakin memperluas klaim teritorial lautnya atas negara-negara tetangganya seperti Filipina, Vietnam, dan Indonesia. Memang tidak bisa dipungkiri dengan mengerahkan 3 kapal induk US Navy Amerika Serikat, US Navy telah menunjukkan kepada Cina dan seluruh dunia bahwa US Navy Amerika Serikat tetap menjadi kekuatan angkatan laut yang paling kuat, karena mereka dapat memasuki Laut Cina Selatan dan mengancam pasukan Cina di kepulauan-kepulauan Paracel dan Spratly. Namun, selain semakin memperkuat posisi dan pengaruh Amerika Serikat di Laut Cina Selatan dengan mengirim armada tempur laut dan udaranya, Departemen Pertahanan Amerika Serikat juga telah menjejaki wilayah-wilayah kawasan itu, yaitu akan menempatkan rudal yang mampu mengancam wilayah Cina jika melakukan aksi manuvernya. Situasi yang semakin memanas di Laut Cina Selatan saat ini memang seakan semakin tidak terbendung hingga bisa saja menimbulkan aksi saling serang. Jika salah satu dari kedua negara ini ada yang terprovokasi dan melakukan sebuah serangan yang membahayakan.